kesehatan, gitu ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah resiko pekerjaan. Jadi untuk semua pekerja itu bisa ikut daftar BPJS Ketenagakerjaan. Apapun pekerjaannya, mau tukang bangunan, mau tukang parkir, tukang masak, mau pedagang, petani, nelayan, apalagi ya tukang becak, bahkan pemulung pun itu bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya apa? Ketika terjadi risiko pekerjaan, itu semua fasilitas rumah sakit ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Jadi untuk rumah sakit negeri kami di kelas 1 dan rumah sakit swasta kami ada di kelas 2. Kalau BPJS Kesehatan ini sesuai yang dibayarkan. Misalkan kelas 1 ya kelas 1, misalkan kelas 3 ya itu masuk kelasnya di kelas 3. Jadi sesuai yang diiur. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kami tidak ada istilahnya untuk kelas 3. Jadi rumah sakit swasta kami di kelas 2, negeri kami di kelas 1. Nah, manfaat lagi untuk resiko kecelakaan kerja adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi peserta ini ketika mengalami resiko kecelakaan belum bisa bekerja dengan surat rekomendasi dokter, ini peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan STMB atau santunan sementara tidak mampu bekerja. Besarnya berapa? 1 juta setiap bulan. Sampai kapan? Sampai dokter menyatakan sembuh atau surat keterangan dokternya berhenti atau bisa bekerja kembali. Itu berarti santunan sementara tidak mampu bekerjanya selesai. Nah, kapan bisa diajukan? Ketika peserta ini sudah sembuh. Terus meninggal di luar kecelakaan kerja atau meninggal karena apapun, peserta ini atau ahli waris yang ditinggalkan akan mendapatkan santunan 42 juta. Jadi ketika peserta ini meninggal di luar kecelakaan kerja, santunan kepada ahli waris itu adalah 42 juta. Kalau ada yang ngomong, Mbak ngalup gitu deh, enggak, kita nggak akan ngalup, kita nggak akan berdoa untuk yang terburuk di kita sekalipun. Berdoanya adalah ketika kita berangkat bekerja sehat, panjang umur dan sukses selalu. Tapi musibah tidak ada yang tahu, tidak ada di dalam kalender. Tanggal 1 kecelakaan, tanggal 2 meninggal, nggak ada. Meninggal tidak ada yang tahu, usia sampai batas kapanpun kita tidak tahu. Paling tidak ketika keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan santunan 42 juta, bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kalaupun harus meninggal kecelakaan kerja, pemerintah memberikan santunan 70 juta atau 48 dikalikan gaji yang didaftarkan. 48 juta ditambahkan 10 juta biaya pemakaman dan 12 juta santunan berkala yang diberikan secara langsung, plus 48 juta adalah 70 juta plus beasiswa sekolah anak. Jadi ketika peserta ini mengalami resiko kecelakaan kerja, meninggal dan masih punya anak yang usia sekolah, maka anaknya akan dibiayai oleh pemerintah sampai nanti lulus kuliah. Jadi jelasnya perbedaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau Ketenagakerjaan khusus untuk resiko-resiko pekerjaan, jadi kayak pedagang, petani, tukang becak, tukang parkir, Gojek, Grab, itu resiko-resiko pekerjaannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan itu adalah fasilitas kesehatan. Panas, batuk, pilek, kembali lagi tidak bisa pakai BPJS Ketenagakerjaan kalau terjadi resiko panas, batuk, pilek. Dan juga tidak bisa pakai BPJS Kesehatan ketika terjadi resiko-resiko kecelakaan. Misal pun kecelakaan kerja di jalan, di ruang tempat kerja, itu harusnya pakai BPJS Ketenagakerjaan. Atau misalkan sudah punya BPJS Ketenagakerjaan di RT RW, atau sudah punya pekerjaan BPJS-nya di instansi, apakah bisa ikut BPJS Kesehatan? Kalau kesehatan tidak bisa, hanya satu yang bisa menanggung kesehatan. Kalau sudah ikut perusahaan, mandirinya tidak berlaku. Tapi kalau Ketenagakerjaan, ketika sudah ikut di instansi, tapi punya pekerjaan selain pekerjaan di instansinya itu bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa punya double, 2 ataupun 3 kartu dengan pekerjaan yang berbeda. Manfaatnya apa? Ketika terjadi resiko pekerjaan di perusahaan, nanti pakainya klaimnya kecelakaan kerja yang kartu perusahaan. Tapi ketika terjadi resiko di pekerjaan
Selain pekerjaan instansi atau pekerjaan mandirinya, itu yang dipakai untuk klaim biaya rumah sakit adalah BPJS Ketenagakerjaan peserta mandiri atau bukan penerima upah. Terus untuk santunan meninggal dunia ketika di luar kecelakaan kerja, berarti meninggal karena sakit atau apapun yang tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kerja, maka dua-duanya kartu akan keluar. Jadi yang peserta mandiri akan keluar, terus yang peserta perusahaan juga akan keluar. Besarnya berapa? 42 juta dikalikan 2 kartu peserta gitu ya. Jadi pekerjaannya berbeda, terus punya kartu 2, itu ketika terjadi risiko meninggal maka dua-duanya akan keluar. Nah, sampai di sini jelas apa perbedaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan? Saya yakin semua sudah paham. Untuk yang belum paham bisa chat WA saya di 085727238855. Semoga selalu panjang umur dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin.